Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa, setiap orang inginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Ada orang yang ketika dia menginginkan anak-anaknya baik, anak-anaknya selamat nanti ketika mereka dewasa, menyiapkan harta yang banyak untuk anak-anaknya. Hal ini sebenarnya tidak salah. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, ada hal yang tak kalah penting dibanding menyiapkan harta untuk anak-anak kita, yaitu hendaklah kita menjadi seorang yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam memperbaiki sebuah rumah yang hampir roboh di suatu tempat, di suatu desa yang mereka sebelumnya ditolak untuk dijamu oleh penduduk desa tersebut. Nabi Musa alaihissalam protes kepada Khidir, kenapa kita harus memperbaiki rumah ini padahal mereka tidak menjamu kita, dan harusnya kita ambil bayaran dari memperbaiki rumah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun dinding rumah yang hampir roboh itu, maka itu adalah milik dua orang anak yatim yang orang tuanya telah meninggal dunia. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah itu ada harta peninggalan milik dua anak yatim tersebut. Dan kenapa mereka melakukan ini? Wa kana abuhuma salihah, dan ayah dari dua anak yatim itu adalah orang yang saleh. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Dan Tuhanmu, kata Khidir alaihissalam, ingin agar harta tersebut sampai kepada anak-anak yang yatim itu, dan agar harta itu bisa mereka keluarkan di kemudian hari sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Allah rahmati dua anak yatim tersebut bukan karena anak yatimnya, tapi karena ayahnya yang soleh. Ini pelajaran yang sangat penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kedua anak tersebut. Allah jaga anak-anak yatim tersebut karena kesolehan ayah mereka. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayah di sini bukan ayah langsung dari anak tersebut, tetapi ayah yang ketujuh dari mereka, kakeknya yang ketujuh. Lihat bagaimana keberkahan orang tua bisa menurun sampai bahkan keturunannya yang ketujuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini seringkali yang salah dipahami oleh orang tua. Terkadang ada orang tua yang agar anaknya menjadi anak yang baik, anak yang berguna di hari depan nanti, dia pilihkan anaknya pendidik sekolah yang baik, sekolah yang mahal dan lain sebagainya. Ini pun tidak salah sebenarnya, tapi yang harus kita pahami, hendaklah sebelum kita pilihkan sekolah yang baik untuk anak kita, hendaklah kita orang tua yang menjadi baik terlebih dahulu, agar keberkahan dari kesolehan orang tua itu bisa menurun kepada anak-anaknya. Diriwayatkan bahwa seorang mantan budak bernama Al-Mubarak, beliau bekerja di sebuah kebun delima. Suatu ketika pemilik kebun delima itu datang kepada Al-Mubarak, kemudian dia mengatakan, "Wahai Mubarak, tolong ambilkan saya sebuah delima yang rasanya manis." Maka sang Al-Mubarak ini kemudian memetik sebuah buah delima dan menyerahkan kepada tuannya kebun tersebut. Begitu tuan kebun makan delima tersebut, dia katakan, "Ini rasanya tidak manis, ini asam." Kata Al-Mubarak, "Saya tidak tahu mana yang asam dan mana yang manis, wahai Tuan." Kata sang tuan, "Bagaimana bisa engkau bekerja bertahun-tahun di kebunku ini, bekerja bertahun-tahun di kebun delima, dan kau tidak bisa bedakan mana delima yang rasanya manis dan mana delima yang rasanya asam?" Kata Al-Mubarak, "Wahai tuanku, saya engkau pekerjakan di kebun ini untuk menjaga dan merawat kebun, bukan untuk merasakan mana delima yang rasanya manis dan mana delima yang rasanya asam." Sang pemilik kebun kemudian seperti tidak percaya kepada Al-Mubarak. Kemudian dia tanya tetangga-tetangga di sekitar kebun tersebut, apakah benar apa yang dikatakan oleh Al-Mubarak. Ternyata semua tetangga mengatakan bahwa betul, sejak Al-Mubarak bekerja di kebun tersebut, tidak pernah sekalipun beliau mencicipi delima yang ada di kebun tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemilik kebun yang kemudian menyadari kesalehan dari Al-Mubarak, kemudian menikahkan putri sematawayangnya dengan Al-Mubarak. Dan dari pernikahan tersebut
lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah, yang terkenal dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah ini terkenal sebagai seorang ulama yang besar, berilmu yang sangat banyak. Di saat yang bersamaan, beliau adalah seorang yang zuhud kepada Allah dan juga seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesalehan, bagaimana kebaikan orang tua bisa menular kepada anak-anaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah para salafun saleh, para generasi-generasi terdahulu, misalnya diriwayatkan bahwasanya Muhammad ibnul Munkadir pernah berkata kepada anaknya, "Demi Allah wahai putraku, sesungguhnya saya sengaja memperbanyak salatku, saya sengaja memperpanjang salatku karena saya menginginkan engkau menjadi anak yang soleh dan anak yang baik." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang terjadi kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Konon ketika ayahandanya hampir meninggal dunia, dia berkata, "Demi Allah, saya tidak tahu saya pernah memberikan makan keluargaku 1 dirham pun barang yang haram, bahkan barang yang syubhat." Dan dari sang ayah yang soleh yang bernama Ismail inilah kemudian lahir seorang anak yang bernama Muhammad, yang terkenal dengan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, seorang yang kemudian menulis sebuah kitab, yang kitab ini menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu yang terkenal sebagai kitab Sahih Al-Bukhari. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, jika kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, mulailah kebaikan dan kesalehan itu dari diri kita pribadi. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kesalehan seorang ayah, kesalehan seorang ibu, kebaikan seorang ayah, kebaikan seorang ibu, kata para ulama, akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada generasi dan anak-anak sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik menjadi orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang-orang tua yang baik, orang-orang yang tua yang taat kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keturunan-keturunan dan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.